Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, beberapa hari ini Bayangan Cermin tidak pernah upload video terbaru dikarenakan sedang sibuk dengan urusan di dunia nyata. Tapi jangan khawatir, kali ini Bayangan Cermin akan menceritakan kisah pelet asap rokok. Bisa memikat wanita dengan asap rokoknya. Tapi sebelum saya lanjutkan kisahnya, ada baiknya bantu kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol loncengnya agar dapat mendengarkan kisah-kisah horor lainnya. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Di sebuah kampung kecil bernama Sukorejo, di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah Derajat, pemuda berusia 27 tahun yang lebih dikenal dengan nama Ajat. Rumahnya sebuah gubuk sederhana berdinding anyaman bambu dan beratap genteng bocor, berdiri di ujung kampung, di tepi sawah yang sering banjir saat musim hujan. Wajah Ajat adalah kutukan baginya. Kulitnya kusam, dipenuhi jerawat parah yang meninggalkan bekas lubang-lubang kecil seperti kawah. Hidungnya bengkok akibat jatuh dari pohon mangga saat kecil, dan rambutnya yang jarang serta berminyak menempel di kulit kepala seperti rumput kering. Matanya, meski tajam dan penuh kecerdasan, selalu tertunduk, seolah malu bertemu tatapan orang lain. Setiap hari, Ajat menjalani hidup dengan cemoohan. Di pasar desa, anak-anak kecil berlarian di belakangnya, berteriak, "Muka busuk, muka busuk!" sambil tertawa. Para penjaga warung yang biasanya ramah pada pelanggan lain melayani Ajat dengan wajah masam, seolah tak ingin berlama-lama berurusan dengannya. Bahkan di rumah, ibunya, seorang janda tua bernama Marni, pernah mengeluh di depan tetangga. "Kenapa anakku tak setampan orang lain? Kalau saja wajahnya tak begitu, mungkin hidup kami lebih mudah." Ucapan itu, meski tak sengaja didengar Ajat, menusuk hatinya seperti pisau. Ia tahu ibunya mencintainya, tapi kepahitan hidup membuat luka itu semakin dalam. Ajat bukan pemuda bodoh. Ia pernah menjadi siswa berprestasi di sekolah dasar, tapi kemiskinan memaksanya berhenti sekolah setelah SMP. Kini, ia bekerja serabutan, kadang membantu petani memanen padi, kadang menjadi kuli angkut di pasar. Tapi pekerjaan itu tak cukup untuk menghapus rasa rendah diri yang membelenggunya. Satu-satunya pelarian Ajat adalah rokok kretek murahan yang selalu ia hisap setiap malam di beranda rumah. Bau cengkeh dan tembakau yang menyengat menjadi sahabatnya, dan asap yang mengepul seolah membawa serta beban hatinya. Ia sering duduk di kursi kayu reot, menatap langit gelap yang bertabur bintang, membayangkan bagaimana rasanya dicintai, dihormati, atau sekedar diperhatikan tanpa cemoohan. Suatu malam, ketika bulan sabit menggantung tipis di langit, Ajat duduk di beranda seperti biasa. Rokok kreteknya menyala dan asapnya membentuk pola-pola aneh di udara, seolah hidup dan menari di depan matanya. Ia tak menyadari bahwa seseorang mengawasinya dari jauh. Mbah Karto, tetangga tua yang tinggal di ujung gang, berdiri di balik pohon pisang, matanya memandang Ajat dengan ekspresi sulit ditebak. Mbah Karto dikenal sebagai orang yang tahu banyak di kampung. Ia jarang berbicara, tapi desas-desus mengatakan ia pernah belajar ilmu gaib di masa mudanya. Dengan langkah pelan, ia mendekati beranda Ajat. "Malam, Jat," sapa Mbah Karto dengan suara serak hampir seperti bisikan.
Ajat tersentak, nyaris menjatuhkan rokoknya. "Mbah, ngapain malam-malam kesini?" tanyanya sedikit curiga. Mbah Karto hanya tersenyum. Giginya yang kuning tampak berkilau di bawah cahaya bulan. "Aku lihat kau tiap malam merokok di sini sendirian. Asap itu bisa lebih dari sekedar temen, Jat. Kalau kau mau, ada ilmu yang bisa bikin orang tunduk padamu. Bikin mereka lihat kau bukan sebagai muka busuk, tapi sebagai raja." Ajat mengerutkan kening, bingung sekaligus penasaran. "Ilmu apa, Mbah? Jangan main-main, aku bukan orang yang percaya begitu saja." Mbah Karto terkekeh pelan, suaranya seperti daun kering yang bergesekan. "Bukan main-main, Nak. Ilmu pelet asap rokok. Tapi bukan sembarang ilmu. Kau harus siap membayar harganya." Ajat tertawa kecil, mengira itu candaan, tapi tatapan serius Mbah Karto membuatnya diam. "Pergilah ke Gunung Tidar, cari guru sakti di sana. Dia tahu caranya. Tapi ingat ya, ilmu ini bukan permainan. Sekali kau masuk, tak ada jalan keluar dengan mudah." Malam itu, Ajat tak bisa tidur. Kata-kata Mbah Karto terus bergema di kepalanya. Ia memandang puntung rokok yang berserakan di beranda, lalu menyalakan satu lagi. Asapnya kembali membentuk pola aneh, dan untuk sesaat ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik kegelapan. Rasa takut bercampur dengan hasrat membara di dadanya. Ia muak dengan cemoohan, muak dengan tatapan jijik, muak dengan hidupnya yang tak pernah adil. "Jika ada cara untuk mengubah nasibku, aku akan coba, apapun resikonya," gumamnya pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, dengan tabungan kecil yang ia kumpulkan dari kerja serabutan, Ajat mengemasi tas kain usangnya. Ia tak memberitahu ibunya, hanya meninggalkan pesan bahwa ia akan pergi beberapa hari untuk mencari kerja. Dengan hati penuh tekad bercampur ketakutan, ia berangkat menuju Gunung Tidar, tempat yang dikenal angker, di mana cerita-cerita tentang jin dan ilmu hitam sering terdengar. Di dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang gelap, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya atau menghancurkannya. Ajat meninggalkan Sukorejo dengan tekad membara, meski hatinya dipenuhi keraguan. Gunung Tidar tujuannya bukanlah tempat sembarangan. Di kalangan warga Jawa Tengah, gunung itu dikenal sebagai pusat alam gaib, tempat di mana cerita tentang pertemuan dengan makhluk tak kasat mata dan ilmu kuno masih hidup. Ajat hanya membawa tas kain usang berisi pakaian ganti, beberapa batang rokok kretek, dan sebotol air. Dengan uang pas-pasan, ia naik angkot tua yang berderit menuju Magelang, kota terdekat dengan Gunung Tidar. Sepanjang perjalanan, ia memandang keluar jendela, melihat sawah dan pohon kelapa berlalu, sambil mencoba menenangkan pikirannya. "Apa yang kulakukan ini benar," gumamnya dalam hati. Tapi wajah-wajah penuh cemoohan dari kampungnya terus menghantui, mendorongnya untuk terus melangkah. Setibanya di kaki Gunung Tidar, matahari sudah condong ke barat. Hutan di depannya tampak gelap, dengan kabut tipis yang melayang di antara pepohonan. Ajat menggigil, bukan hanya karena udara dingin, tapi juga karena aura aneh yang terasa sejak ia menginjakan kaki di sana. Ia bertanya pada seorang penjual warung kecil di pinggir jalan tentang guru sakti. Penjual itu, seorang bapak tua dengan topi caping, menatapnya dengan mata curiga. "Kau yakin mau ke sana, Nak? Banyak yang pergi, tak semua pulang," katanya sambil mengunyah sirih. Ajat hanya mengangguk, tak ingin menunjukkan ketakutannya. Penjual itu mengarahkan tangannya ke arah jalur setapak yang nyaris tak terlihat,
tersembunyi di balik semak belukar. Ikuti jalan itu, tapi jangan menoleh ke belakang apapun yang kau dengar. Ajat mulai mendaki, langkahnya berat di tanah yang licin karena embun. Hutan itu sunyi, terlalu sunyi. Hanya sesekali terdengar suara burung hantu atau ranting patah di kejauhan. Malam tiba lebih cepat dari yang ia perkirakan, dan kabut semakin tebal, membuatnya tersesat. Selama 3 hari, Ajat berkelana tanpa arah. Kehabisan bekal makanan, hanya mengandalkan air dari sungai kecil dan rokok kretek untuk menenangkan diri. Ia mulai putus asa, berpikir untuk kembali ketika pada malam ketiga, ia melihat cahaya redup di kejauhan. Dengan sisa tenaga, ia mendekati sumber cahaya itu dan menemukan sebuah gubuk tua berdinding kayu lapuk. Atapnya ditutupi lumut tebal, bau kemenyan menyengat memenuhi udara dan asap tipis keluar dari celah-celah dinding. Dengan jantungan berdegup kencang, Ajat mengetuk pintu. Tak ada jawaban, tapi pintu itu terbuka sendiri dengan derit pelan. Di dalam, seorang kakek kurus duduk bersila di atas tikar pandan. Wajahnya tua, keriput seperti kulit kayu, tapi matanya merah menyala seolah menyimpan api di dalamnya. "Aku Guru Sakti," katanya dengan suara serak, seolah angin yang bertiup melalui celah-celah batu. "Kau Derajat yang dikirim Karto, bukan? Aku sudah menunggumu." Ajat terperanjat. Bagaimana kakek ini tahu namanya? Tapi ia tak punya waktu untuk bertanya. Guru Sakti melanjutkan, "Kau ingin ilmu pelet asap rokok. Ilmu itu kuat, tapi bayarannya besar. Bukan cuma uang, tapi jiwa. Kau siap?" Ajat menelan ludah, hatinya terbelah antara takut dan hasrat. "Aku siap," jawabnya akhirnya, suaranya gemetar. Guru Sakti menyeruk nyai, memperlihatkan gigi-gigi kuning yang tersisa. Ia bangkit dan mengambil sebuah peti kayu kecil dari sudut gubuk. Di dalamnya ada beberapa batang kretek yang aneh. Bungkusnya hitam dengan tulisan merah yang tak bisa dibaca Ajat. "Rokok ini bukan sembarang kretek. Dicampur darah ayam cemani, abu dari kuburan tua, dan daun beringin yang diambil tengah malam. Asapnya akan memanggil jin, dan jin itu akan membantumu mengikat hati siapapun yang kau inginkan." Guru Sakti lalu mengajarkan ritualnya. Setiap malam, Ajat harus menyalakan rokok itu di tempat sepi, menghadap pohon beringin atau makam tua. Ia harus mengucap mantra, "Asapku adalah nafasku jin. Bawa hatinya kepadaku." Rokok itu harus dihisap perlahan dan asapnya harus dihembuskan ke arah foto atau benda milik orang yang dituju. Tapi ada pantangan ketat. Ajat dilarang makan kacang panjang, karena itu akan memutuskan ikatan dengan jin pelayan. "Jin ini bukan sahabat, Jat," peringat Guru Sakti. "Ia setia selama kau patuh. Langgar pantangannya, dan kau akan membayar dengan nyawamu." Selama sebulan, Ajat tinggal di gubuk itu, belajar di bawah bimbingan Guru Sakti. Ia berlatih mengucap mantra, menghafal gerakan tangan untuk mengarahkan asap, dan belajar merasakan kehadiran jin, sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding setiap kali ia merokok. Gubuk itu penuh dengan bau kemenyan dan tembakau, dan kadang di tengah malam, Ajat mendengar bisikan dari sudut gelap, seolah ada yang mengawasinya. Guru Sakti hanya tertawa ketika Ajat bertanya tentang bisikan itu. "Itu jinmu, Jat. Biasakan dirimu. Ia sekarang bagian dari hidupmu." Pada hari terakhir, Guru Sakti memberikan 10 batang kretek hitam kepada Ajat. "Ini cukup untuk memulai, tapi ingat, ilmu ini bukan untuk main-main. Kau mengikat hati seseorang, tapi kau juga mengikat dirimu pada sesuatu yang lebih besar." Ajat mengangguk, meski hatinya bergetar. Ia meninggalkan Gunung Tidar dengan perasaan campur aduk. Kuasa yang baru ia miliki membuatnya bersemangat, tapi ada kegelapan yang mengintai di sudut pikirannya. Ketika kembali ke Sukorejo, Ajat merasa berbeda. Ia mencoba ilmunya di desa, menghembuskan asap rokok ke arah seorang gadis penjual jamu.
Gadis itu yang biasanya memandangnya dengan jijik, tiba-tiba tersenyum dan berngobrol dengannya. Ajat terkejut dan sekaligus gembira, ilmunya berhasil. Tapi hatinya tak puas. Ia mendengar tentang Linda, putri cantik seorang bos toko emas di kota. Wanita yang tak pernah melirik laki-laki biasa. Dia akan jadi milikku, gumam Ajat menyalakan rokok hitamnya. Asapnya melayang, membentuk bayangan wajah seorang wanita di udara. Dan untuk pertama kalinya, Ajat merasa seperti raja. Tapi di balik kegelapan malam, sesuatu yang tak terlihat tersenyum, menunggu saatnya untuk menagih harga. Di kota Magelang yang ramai, Linda Chong adalah bintang di antara kerumunan. Wanita keturunan Tionghoa berusia 23 tahun ini memiliki kecantikan yang memikat. Kulit putih mulus seperti porselen, rambut hitam lurus yang selalu tergerai sempurna, dan mata almond yang tajam namun penuh pesona. Ia adalah putri tunggal Bapak Chong, seorang pengusaha sukses yang memiliki toko emas terbesar di kota, Emas Jaya. Toko itu bukan hanya pusat perdagangan perhiasan, tapi juga simbol status keluarga Chong yang kaya raya. Linda dibesarkan dalam kemewahan, dikelilingi oleh pelayan, mobil mewah, dan pakaian bermerek. Namun, di balik semua itu, ia dikenal angkuh. Ia hanya melirik pria yang dianggapnya setara, tampan, kaya, dan berpenampilan seperti idol K-pop yang ia kagumi, seperti anggota BTS atau EXO. Setiap sore, Linda sering terlihat di kafe-kafe mewah di pusat kota, dikelilingi teman-teman sosialitanya. Ia mengenakan gaun desainer, tas branded, dan anting emas yang berkilau, menarik perhatian siapa saja yang lewat. Namun, di balik senyumnya yang manis, Linda memiliki sifat yang keras. Ia tak segan memutuskan pertemanan dengan siapa saja yang dianggapnya tak selevel. Dan pria yang mendekatinya sering pulang dengan hati hancur karena sindiran pedasnya. "Aku tak butuh pria biasa," katanya pada sahabatnya Cindy sambil menyeruput latte di kafe favoritnya. "Aku mau seseorang yang seperti V atau Kai, seseorang yang bikin jantungan hanya dengan senyuman." Sementara itu, di sudut kota yang lebih kelam, Ajat berdiri di trotoar seberang toko Emas Jaya. Ia mengenakan kemeja lusuh dan celana jeans yang sudah pudar, kontras dengan kemegahan toko di depannya. Rokok kretek hitam pemberian guru sakti terselip di saku bajunya, dan tangannya gemetar karena campuran gugup dan antisipasi. Selama beberapa hari, ia telah mengintai Linda, mengamati kebiasaannya dari jauh. Ia tahu gadis itu tak akan pernah meliriknya dalam keadaan normal, tapi ilmu yang ia pelajari di Gunung Tidar memberikan keberanian yang tak pernah ia miliki sebelumnya. "Kau akan jadi milikku, Linda," gumamnya, matanya terpaku pada pintu kaca toko emas. Sore itu, matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan semburat oranye. Linda keluar dari toko ayahnya mengenakan blazer putih dan rok pendek yang memperlihatkan kakinya yang jenjang. Ia membawa tas Chanel kecil dan sibuk mengetik di ponselnya, tak menyadari Ajat yang berdiri di seberang jalan. Dengan tangan gemetar, Ajat mengeluarkan rokok kretek hitam dari sakunya. Ia menyalakannya dengan korek api murahan, menghisapnya perlahan seperti yang diajarkan guru sakti. Asap yang keluar dari mulutnya tak biasa. Ia tebal, beraroma aneh seperti campuran tembakau, kemenyan, dan sesuatu yang busuk. Sambil menatap Linda, ia mengucap mantra dalam hati. "Asapku adalah nafasku jin, bawa hatinya kepadaku." Anehnya, asap itu tak menyebar seperti asap rokok biasa. Ia melayang seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat menuju Linda yang sedang berjalan menuju mobilnya. Angin seolah membentuk asap itu menjadi spiral halus, membelai wajah Linda tanpa ia tahu. Tiba-tiba, Linda berhenti di tengah trotoar. Ia menoleh ke arah Ajat, matanya bertemu dengan mata pemuda itu untuk pertama kalinya. Ajat hampir menjatuhkan rokoknya. Ia tak pernah siap untuk tatapan langsung dari wanita secantik Linda. Namun, yang membuat jantungnya nyaris berhenti adalah senyum kecil yang muncul di bibir Linda. Senyum itu lembut, hampir genit, seolah ia melihat seseorang yang sangat menarik.
Padahal di mata orang lain, Ajat tetap sama, pemuda jelek dengan wajah penuh jerawat dan pakaian kumuh. Malam itu, Linda pulang ke rumah megah keluarganya dengan perasaan aneh. Ia merasa gelisah, pikirannya terus kembali ke pemuda yang ia lihat di trotoar. Dalam benaknya, wajah Ajat berubah. Ia bukan lagi pria jelek dengan kulit kusam, melainkan sosok tampan dengan rahang tegas, mata dalam, dan senyum yang mirip dengan idol K-pop favoritnya. Saat ia berbaring di tempat tidur, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan di taman bunga, ditemani pria misterius yang merokok. Asap rokok itu membentuk hati di udara, dan pria itu menatapnya dengan penuh kasih. "Kau milikku, Linda," bisik pria itu, dan Linda tersenyum, hatinya berdebar. Ketika ia terbangun, ia merasa jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ia benar-benar sedang jatuh cinta. Ia tak tahu bahwa pria dalam mimpinya itu adalah ilusi, ciptaan jin yang terikat pada asap rokok Ajat. Keesokan harinya, Linda kembali ke toko ayahnya dengan perasaan tak biasa. Ia merasa ingin melihat pria itu lagi, meski ia tak tahu siapa dia atau mengapa ia begitu terpikat. Di sisi lain, Ajat yang kini penuh percaya diri kembali mengintai dari jauh. Ia menyalakan rokok kretek hitam lainnya, menghembuskan asap sambil mengucap mantra. Setiap hembusan asap memperkuat ikatan gaib yang mulai melilit hati Linda. Di dalam hatinya, Ajat merasa kemenangan sudah di tangan. Namun di sudut gelap pikirannya, ia mendengar bisikan samar, suara yang bukan miliknya. "Ia milikmu, tapi kau juga milikku." Ajat mengabaikan bisikan itu, terlalu terbuai oleh kekuatan baru yang ia miliki. Tanpa ia sadari, setiap hisapan rokoknya bukan hanya mengikat Linda, tapi juga mengikat dirinya pada sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Hari demi hari berlalu, dan pengaruh pelet asap rokok yang dikuasai Ajat semakin kuat mengikat Linda. Wanita yang dulu angkuh dan tak pernah melirik pria biasa, kini berubah drastis. Di mata Linda, Ajat adalah pria sempurna, sosok tampan dengan pesona idol K-pop, dengan senyum yang membuat jantungnya berdegup kencang dan suara yang seolah merayu setiap kali berbicara. Namun di mata orang lain, termasuk keluarga dan teman-temannya, Ajat tetap pemuda buruk rupa dengan wajah penuh jerawat, kulit kusam dan pakaian kumuh yang bau tembakau. Kontras ini membuat orang-orang di sekitar Linda bingung, bahkan ketakutan melihat obsesinya yang tak wajar terhadap pria yang mereka anggap tak layak. Awalnya Linda mulai mencari-cari Ajat. Setiap sore, ia sengaja berjalan keluar dari toko emas Jaya lebih lama, berharap bertemu pria misterius yang menghantui pikirannya. Ajat yang kini penuh percaya diri tak lagi bersembunyi di trotoar seberang. Ia mendekati Linda dengan rokok kretek hitam di tangan, menghembuskan asap sambil tersenyum. "Hai, namaku Derajat," katanya dengan suara yang ia usahakan terdengar lembut. Linda yang terbuta oleh pelet memandangnya dengan mata berbinar. "Aku Linda," jawabnya, tersipu seolah sedang berbincang dengan bintang pujaannya. Dalam hitungan hari, mereka mulai sering bertemu, berbincang di pinggir jalan atau di warung kopi kecil yang tak pernah Linda lirik sebelumnya. Obsesi Linda terhadap Ajat tumbuh tak terkendali. Ia mulai mencuri perhiasan dari toko ayahnya. Anting emas, kalung berlian, bahkan gelang permata yang bernilai jutaan rupiah untuk diberikan kepada Ajat sebagai tanda cinta. "Ini untukmu sayang," katanya sambil menyerahkan sekotak perhiasan, matanya penuh kaguman. Ajat yang awalnya hanya ingin merasakan cinta, tergoda oleh kilau emas itu. Ia menerima hadiah-hadiah itu tanpa ragu, menyimpannya di kontrakan kecilnya di pinggir kota. Nafsunya mulai mengambil alih. Ia tak hanya meminta perhiasan, tapi juga uang tunai dari tabungan pribadi Linda. "Kalau kau benar-benar sayang, kau pasti mau bantu aku," katanya dengan nada manis sambil menghembuskan asap rokok yang membuat Linda semakin terjerat. Di rumah megah keluarga Chong, suasana berubah mencekam. Bapak Chong, pria parubaya yang tegas namun penyayang, mulai curiga ketika stok perhiasan di tokonya menipis tanpa alasan jelas. Ia memeriksa rekaman CCTV dan terkejut melihat Linda mengambil perhiasan diam-diam di malam hari. Ketika ia memergoki putrinya dan bertanya, Linda malah marah. "Ini urusanku. Aku lakukan ini untuk orang yang kucintai," teriaknya. Matanya liar seperti orang kesurupan.
Ibu Linda, Nyonya Siu memohon dengan air mata. Linda, sadar, pria itu bukan siapa-siapa. Lihat wajahnya, dia cuma penutup muka busuk. Tapi Linda tak mendengar. Ia menatap ibunya dengan tatapan kosong lalu berkata, kalian tak mengerti, Ajat adalah cinta sejatiku, dia sempurna. Konflik memuncak ketika Linda mulai menghilang malam-malam. Ia sering terlihat meninggalkan rumah dengan pakaian sederhana, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya, untuk menemui Ajat di kontrakan kumuhnya. Di sana Ajat memanfaatkan Linda sepenuhnya. Dengan peret yang mengikat, Linda rela melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang membuatnya kehilangan martabat. Ajat yang kini terbuai oleh kekuasaan ilmunya tak lagi melihat Linda sebagai manusia, melainkan sebagai alat untuk memenuhi hasrat dan ambisinya. Kontrakan kecil itu dipenuhi bau asap rokok kretek hitam, dan setiap malam Ajat memperbaharui mantranya memastikan Linda tetap dalam genggaman. Namun keluarga Chong tak tinggal diam. Bapak Chong menyewa detektif swasta untuk mengintai putrinya, dan laporan yang diterimanya membuatnya pucat. Linda tinggal dengan pria miskin di kontrakan jelek, Pak. Pria itu buruk sekali rupanya, dan entah bagaimana Linda bisa tergila-gila padanya, kata detektif itu. Bapak Chong yang awalnya mengira Linda hanya sedang memberontak, mulai mencium ada yang tak wajar. Ia berkonsultasi dengan seorang dukun lokal yang memperingatkan putri bapak terkena pelet, ilmu hitam yang kuat. Ini bukan cinta biasa. Mendengar ini, Bapak Chong marah sekaligus ketakutan. Ia memaksa Linda pulang, tapi Linda malah kabur dari rumah, meninggalkan sepucuk surat. Aku memilih hidup dengan Ajat, jangan cari aku. Linda dan Ajat kini tinggal bersama di kontrakan itu, jauh dari gemerlap kita. Linda yang dulu tak pernah mau menyentuh apapun yang tak bermerek, kini rela tidur di katil tipis berderit dan makan nasi dengan lauk seadanya. Di matanya kontrakan itu istana, dan Ajat adalah pangerannya. Tapi ada momen-momen ketika peletnya melemah. Kadang saat Ajat tak merokok atau lupa mengucap mantra, Linda melihat sekilas wajah asli Ajat, wajah buruk yang membuatnya mual. Namun setiap kali ia mulai ragu, Ajat segera menyalakan rokok kretek hitam, dan asapnya kembali membutakan mata batin Linda, mengembalikan ilusi pria tampan dalam benaknya. Ajat di sisi lain mulai ceroboh. Kekuasaan yang ia miliki membuatnya lengah. Ia jarang memuja jin seperti yang diajarkan guru sakti, merasa Linda sudah sepenuhnya dalam kendalinya. Ia juga mulai boros, menggunakan uang curian Linda untuk membeli pakaian baru dan minuman keras, berpikir ia kini adalah raja yang tak tersentuh. Namun di malam-malam sepi, ia mulai mendengar bisikan aneh dari sudut kontrakan. Suara yang sama yang pernah ia dengar di gubuk guru sakti. Kau milikku derajat, bisik suara itu, diiringi bau asap yang tak wajar. Ajat mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasinya. Tanpa ia sadari, ikatan gaib yang ia buat dengan jin semakin rapuh, dan harga yang harus dibayar untuk ilmu hitam itu mulai mendekat. Di rumah keluarga Chong, suasana duka menyelimuti. Nyonya Siu menangis setiap malam, sementara Bapak Chong berjanji akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan putrinya. Mereka tak tahu bahwa pertarungan melawan kekuatan gelap yang mengikat Linda baru saja dimulai, dan bahwa nasib Ajat yang kini terlena oleh keserakahan akan segera berubah menjadi mimpi nomar yang tak pernah ia bayangkan. Kontrakan kecil di pinggir kota Magelang, tempat Ajat dan Linda tinggal, kini menjadi sarang kegelapan yang tak terucapkan. Dinding-dindingnya yang retak dan berlumut seolah menyimpan rahasia, dan bau asap rokok kretek hitam yang menyengat memenuhi setiap sudut. Linda, yang dulu dikenal sebagai putri cantik nan anggun, kini tampak berbeda. Matanya sayu, rambutnya tak lagi terawat, dan kulitnya yang dulu mulus mulai kusam karena kurang tidur dan stres. Namun di bawah pengaruh pelet, ia tetap memandang Ajat dengan penuh kekaguman, seolah pria itu adalah dewa dalam wujud manusia. Ajat di sisi lain semakin terlena oleh kekuasaan ilmunya. Tumpukan perhiasan dan uang curian dari Linda membuatnya merasa tak tersentuh, dan ia mulai mengabaikan ritual-ritual yang dulu ia lakukan dengan penuh ketakutan. Setiap malam kontrakan itu dipenuhi asap rokok kretek hitam, tapi Ajat kini jarang mengucap mantra dengan khusyuk. Ia merasa Linda sudah sepenuhnya dalam genggamannya, sehingga ia tak lagi memuja jin seperti yang diajarkan guru sakti. Kadang di tengah malam, ia terbangun karena mimpi buruk.
Wajah guru sakti dengan mata merah menyala menatapnya dari kegelapan. Atau suara bisikan yang mengulang, pantangan adalah ikatan derajat. Ia mengabaikan mimpi-mimpi itu, menganggapnya sebagai efek minuman keras yang kini sering ia konsumsi. Namun tanpa ia sadari, ikatan gaib dengan jin pelayannya mulai melemah dan Linda kadang menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Saat Ajat tak merokok, Linda sesekali mengerutkan kening, seolah melihat sesuatu yang salah pada wajah pria itu. Tapi ilusi Peret selalu kembali, begitu asap rokok hitam itu dihembuskan. Malam itu, setelah seharian menghabiskan uang Linda untuk makan di warung pinggir jalan, Ajat dan Linda berhenti di sebuah warung gado-gado sederhana. Warung itu ramai dengan pelanggan, kebanyakan pekerja malam dan pengemudi ojek. Lampu neon yang redup menerangi meja-meja plastik dan aroma bumbu kacang menggoda perut Ajat yang keroncongan. Ia memesan 2 porsi gado-gado, sementara Linda duduk di sampingnya, menatapnya dengan senyum kosong yang khas sejak terkena pelet. Ajat yang lapar dan tak berpikir panjang mulai melahap makanannya. Gado-gado itu penuh dengan sayuran, kol, tauge, kentang, dan tanpa ia sadari, potongan kacang panjang yang hijau segar. Begitu kacang panjang itu masuk ke mulutnya, ia merasa ada yang salah. Rasanya biasa saja, tapi dadanya tiba-tiba sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungannya. Ia menelan dengan susah payah, mencoba mengabaikan sensasi itu. Namun saat ia menghembuskan nafas, ia menyadari bahwa asap rokok yang biasanya ia keluarkan setelah makan tak lagi membentuk pola aneh seperti biasa. Asap itu kini biasa, tipis dan cepat hilang di udara. Ajat mengerutkan kening, tapi ia tak segera menyadari apa yang telah ia lakukan. Pantangan utama ilmu pelet, jangan makan kacang panjang, telah ia langgar dan ikatan gaib dengan jin pelayannya mulai putus. Malam itu, Linda tiba-tiba pingsan setelah minum segelas air yang disodorkan Ajat. Tubuhnya ambruk di lantai, wajahnya pucat seperti lilin. Ajat panik, mencoba membangunkannya dengan menepuk wajahnya, tapi Linda tak bereaksi. Di sudut ruangan, ia mendengar suara tawa pelan, serak, dan membuat bulu kuduknya berdiri. "Kau melanggar derajat," bisik suara itu, diiringi bau asap yang tak wajar. Ajat menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan rokok kretek hitam, berharap bisa memperbaiki situasi, tapi asapnya tak lagi membentuk spiral gaib seperti dulu. Ia mencoba mengucap mantra, tapi suaranya terbata-bata, seolah ada yang mencekik tenggorokannya. Beberapa jam kemudian, Linda sadar. Ia duduk di lantai, memegang kepalanya yang pusing dan menatap Ajat yang berdiri di depannya. Untuk pertama kalinya sejak terkena pelet, matanya tak lagi dipenuhi kekaguman. Ia berkejap, seolah mencoba memahami apa yang ia lihat. Wajah Ajat yang selama ini ia anggap tampan seperti idol K-pop, kini terlihat apa adanya. Buruk, penuh jerawat, dengan hidung bengkok dan kulit kusam. "Siapa kamu?" teriak Linda, suaranya penuh kengerian. Ia mundur, menempel ke dinding, tubuhnya gemetar. "Kau tidak dia, kau menjijikkan." Ajat terpaku, tak tahu harus berkata apa. Ia mencoba mendekati Linda, tapi garis itu menjerit melempar gelas kosong ke arahnya. "Jangan sentuh aku, apa yang kau lakukan padaku?" Linda menangis, wajahnya penuh kebingungan dan rasa jijik. Ingatannya tentang bulan-bulan terakhir mulai kembali, meski masih samar. Ia mengingat mencuri perhiasan, kabur dari rumah, dan tinggal di kontrakan kumuh ini bersama pria yang kini ia lihat sebagai monster. Aku tertipu, gumamnya. Air matanya mengalir deras. Dengan sisa-sisa keberanian, Linda lari dari kontrakan, meninggalkan Ajat yang masih syok. Ia berlari di jalanan gelap, tak peduli sepatunya lepas atau rambutnya acak-acakan. Ia hanya ingin pulang ke pelukan keluarganya, kehidupan yang dulu ia miliki. Sesampainya di rumah megah keluarga Chong, ia mengetuk pintu dengan histeris. Bapak Chong dan Nyonya Siu yang membuka pintu terkejut melihat putri mereka dalam keadaan menyedihkan. Linda ambruk di pelukan ibunya menangis. "Maaf mah, aku salah, dia menipu aku." Namun sesuatu masih salah. Meski peretnya luntur, Linda merasa ada yang mengikuti. Di malam-malam berikutnya, ia sering terbangun karena mimpi buruk. Bayangan hitam dengan bau asap rokok berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata tak terlihat. Ia juga mendengar bisikan, "Kembalilah padaku Linda," yang membuatnya menjerit ketakutan. Bapak Chong yang kini yakin putrinya terkena ilmu hitam, memutuskan untuk bertindak. Ia memanggil 3 tokoh spiritual dari agama berbeda.
Pendeta Markus, seorang pendeta Kristen yang dikenal karena pengusiran roh jahat, Biksu Wiryanto, seorang biksu Buddha yang ahli dalam meditasi dan pembersihan energi, dan Ustadz Hamid, seorang ulama yang terkenal karena kepekaannya terhadap gangguan jin. 3 tokoh itu tiba di rumah keluarga Chong pada malam yang penuh ketegangan. Mereka memeriksa Linda, yang kini meringkuk di kamarnya, takut pada bayangan yang hanya dia lihat. Ada jin yang masih terikat padanya, kata Ustadz Hamid. Suaranya tenang tapi tegas. Jin ini kuat dan ia marah karena ikatannya dengan pengirim pelet telah putus. Pendeta Markus mengangguk, memegang salibnya di tangan. Kita harus bekerja sama. Kekuatan jahat ini tak memandang agama. Biksu Wiryanto menyalakan kemenyan menambahkan, kita akan membersihkan energi gelap ini dengan doa dan meditasi. Ritual dimulai di ruang tamu rumah Chong yang telah disulap menjadi tempat suci. Lilin dinyalakan, kemenyan membakar dan kitab suci dari 3 agama diletakkan di meja. Pendeta Markus membaca ayat-ayat dari Alkitab, suaranya bergema dengan keyakinan. Biksu Wiryanto melantunkan mantra Buddha, diiringi suara lonceng kecil yang menggema lembut. Ustadz Hamid mengucap ayat-ayat Al-Quran, tangannya memegang tasbih. Linda yang duduk di tengah lingkaran gemetar hebat, seolah ada yang berusaha keluar dari tubuhnya. Di luar rumah, angin bertiup kencang dan bau asap rokok tiba-tiba tercium meski tak ada yang merokok. Sementara itu, di kontrakan, Ajat duduk sendirian, dikelilingi puntung rokok dan botol minuman keras. Ia tahu sesuatu telah salah, tapi ia tak bisa menerima bahwa kekuasaannya telah hilang. "Linda milikku!" teriaknya pada kegelapan, tapi hanya keheningan yang menjawab. Di sudut hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan, seolah sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Ritual di rumah Chong yang kini mencapai puncaknya akan segera mengakhiri segalanya, bukan hanya untuk Linda, tapi juga untuk Ajat yang telah melanggar pantangan dan kini harus menghadapi konsekuensi dari ilmu hitam yang ia pelajari. Malam itu, rumah keluarga Chong di Magelang berubah menjadi medan pertempuran gaib yang mencekam. Ruang tamu yang biasanya dipenuhi perabot mewah, kini dipenuhi aroma kemenyan, asap lilin, dan gema doa-doa dari 3 tokoh spiritual, Pendeta Markus, Biksu Wiryanto, dan Ustadz Hamid. Linda duduk di tengah lingkaran yang dibentuk oleh ketiganya. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat seperti kain kafan. Matanya kadang kosong, kadang liar, seolah ada kekuatan lain yang berusaha mengendalikan dirinya. Di sekitar rumah, angin bertiup kencang tanpa sebab, menggoyang pohon-pohon kelapa di halaman dan membuat jendela-jendela berderit. Bau asap rokok yang menyenyat yang tak diketahui asalnya menguar di udara, membuat Nyonya Siu menangis pelan di sudut ruangan memeluk tasbih Buddha miliknya. Ritual pembersihan telah berlangsung selama jam-jam. Pendeta Markus memegang salib besar, suaranya bergema saat membaca ayat-ayat dari kitab Mazmur, memohon perlindungan dan pengusiran roh jahat. Biksu Wiryanto dengan jubah kuningnya duduk bersila, melantunkan mantra parita dengan suara tenang namun penuh kekuatan. Tangannya memutar lonceng kecil yang menghasilkan getaran lembut namun menusuk. Ustadz Hamid memegang Al-Quran, mengucap ayat-ayat ruqyah, khususnya surah Al-Baqarah, dengan nada yang semakin keras, seolah menantang kehadiran tak kasat mata yang mengintai. Di tengah lingkaran, Linda mulai berteriak. Suaranya bukan miliknya, serak, dalam, dan penuh kemarahan. "Dia milikku, kalian tak bisa mengambilnya!" teriaknya. Matanya memutih sejenak sebelum kembali normal. Di kontrakan kecil di pinggir kota, Ajat duduk sendirian di lantai, dikelilingi puntung rokok kretek hitam yang sudah tak lagi berdaya. Botol minuman keras yang ia minum untuk menenangkan diri bergoling di sampingnya, kosong. Ia tahu sesuatu telah salah sejak malam ia melanggar pantangan dengan memakan kacang panjang. Asap rokoknya tak lagi membentuk spiral gaib, dan mantra yang ia ucap terasa hampa, seolah jin yang selama ini membantunya telah pergi. Namun kegelapan di dalam kontrakan terasa semakin pekat. Bayangan-bayangan aneh bergerak di dinding meski tak ada cahaya yang menciptakannya. Suara tawa serak yang dulu ia dengar di gubuk saku sakti kini terdengar lebih dekat, lebih nyata. "Kau melanggar derajat," bisik suara itu. Kali ini jelas, seolah berasal dari dalam kepalanya.
Ajat mencoba menyalakan rokok kretek hitam terakhir yang ia miliki, berharap bisa memanggil kembali jin pelayannya. Tapi begitu ia menghisap, asapnya terasa pahit, seperti menghirup abu kuburan. Ia batuk keras, dadanya terasa panas, seolah ada bara yang menyala di dalam paru-parunya. "Apa yang terjadi?" teriaknya. Panik, tapi hanya keheningan yang menjawab. Tiba-tiba ia merasa kulitnya mulai memanas, seperti disentuh besi panas. Ia berlari ke cermin kecil di dinding kontrakan, dan apa yang ia lihat membuatnya menjerit. Wajahnya yang sudah buruk kini tampak lebih mengerikan. Kulitnya melepuh, matanya memerah seperti darah, dan asap tipis keluar dari mulut dan hidungnya, seolah ia terbakar dari dalam. Sementara itu, di rumah Chong, ritual mencapai puncaknya. Linda tiba-tiba ambruk, tubuhnya kejang-kejang. Ketiga tokoh spiritual meningkatkan intensitas doa mereka. Pendeta Markus menaburkan air suci ke arah Linda, Biksu Wiryanto meniupkan asap kemenyan ke wajahnya, dan Ustadz Hamid meletakkan tangannya di dahi Linda, membaca ayat-ayat pengusiran dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi suara raungan yang bukan manusiawi, seperti angin yang meraung di dalam gua. Dari tubuh Linda, bayangan hitam berbentuk manusia keluar. Wujudnya kabur, namun mengerikan, dengan mata merah menyala seperti bara. Bayangan itu melayang sejenak, meraung dengan suara yang menggetarkan dinding, sebelum akhirnya lenyap, seolah tersedot ke dalam kegelapan. Bau asap rokok yang tadi memenuhi ruangan menghilang, digantikan aroma kemenyan yang lembut. Linda pingsan, tapi napasnya kini teratur. Ketika ia sadar beberapa menit kemudian, matanya penuh air mata. "Mah, Pah," gumamnya, memeluk ibunya dengan erat. Ia tak lagi merasakan bayangan yang mengikuti, tak lagi mendengar bisikan yang menghantuinya. Namun trauma yang ia alami masih terasa nyata. Ingatan tentang bulan-bulan di bawah kendali pelet, tentang bagaimana ia rela meninggalkan keluarganya demi pria yang kini ia tahu menjijikkan, membuatnya menangis tersedu-sedu. Bapak Chong dengan wajah penuh rega namun masih tegang memeluk putrinya. "Kau kembali, Nak, itu yang penting," katanya. Suaranya bergetar. Di saat yang sama, di kontrakan Ajat, keadaan jauh lebih mengerikan. Tetangga yang mendengar teriakan Ajat berlari ke kontrakan. Tapi apa yang mereka temukan membuat mereka lari ketakutan. Tubuh Ajat tergeletak di lantai, gosong seperti arang, seolah dibakar tanpa api. Kulitnya menghitam, matanya meleleh, dan dari mulutnya masih keluar asap tipis yang berbau tembakau busuk. Bau asap rokok kretek menyengat memenuhi kontrakan, begitu kuat hingga tetangga harus menutup hidung. Di dinding kontrakan tertulis kata-kata dengan arang, seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Pantangan adalah ikatan. Tak ada yang berani mendekati tubuh Ajat, dan polisi yang kemudian datang hanya bisa menyimpulkan kematiannya sebagai kebakaran misterius meski tak ada tanda-tanda api di sekitar. Keesokan harinya, kabar tentang kematian Ajat menyebar di Sukorejo, kampung asalnya. Orang-orang berbisik tentang ilmu hitam yang ia pelajari, tentang bagaimana ia menggoda setan dan akhirnya membayar harganya. Linda yang kini berusaha memulihkan diri di rumah keluarganya masih dihantui mimpi buruk tentang asap rokok dan wajah Ajat yang berubah menjadi monster. Ia mulai mengikuti konseling dengan seorang psikolog, juga doa-doa rutin bersama keluarganya untuk menyembuhkan trauma yang tersisa. Namun, di malam-malam sunyi, kadang ia masih mencium bau asap rokok yang samar, membuatnya terbangun dengan jantungan. Beberapa bulan kemudian, di Sukorejo, seorang pemuda lain bernama Budi, yang dulu berteman dengan Ajat, ditemukan duduk di berangga rumahnya, merokok kretek dengan asap yang membentuk bayang-bayang aneh di udara. Di tangannya ia memegang buku tua berjudul Ilmu Pelet Asap yang entah bagaimana sampai ke tangannya. Warga desa yang melihatnya mulai berbisik, takut legenda gelap Ajat akan terulang. Di Gunung Tidar, gubuk Saku Sakti masih berdiri, tersembunyi di balik gabut, menunggu jiwa berikutnya yang cukup nekat untuk mencari ilmu terlarang itu. Cerita Ajat dan Linda menjadi peringatan bagi warga. Ilmu hitam mungkin memberi kuasa, tapi harga yang harus dibayar selalu lebih besar dari yang bisa dibayangkan.